Jadi saya merasa cerita ini menarik, jadi saya coba berbagi dengan kalian ya. Jadi ini murni bukan rekayasa saya ya. Saya juga dapat dari senior kita. Ini sudah orang tuanya sudah meninggal lama gitu. Jadi film-film kaset-kaset dia yang masih jadul itu masih diputar di YouTube gitu. Jadi saya suka dengerin. Nah, jadi saya merasa ini berkaitan dengan ada beberapa hari yang lalu ada umat yang telepon saya nangis-nangis gitu. Dia ngeluh gitu, saya sepertinya berbuat banyak kebajikan kayaknya nggak ada pahalanya gitu. Jadi semua kesialan itu ada di saya gitu. Dia ngeluh begitu sampai nangis-nangis gitu kan. Baru saya teringat, oh ya saya juga pernah dengar cerita ini ya, ini kisah nyata ya. Jadi kita coba hari ini kita belajar dari kisah nyata ini ya, semua kita bisa ambil hikmat dari ini ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya harus dengar cerita dari senior-senior kita. Jadi kisah ini kita mulai dari judulnya itu Karma Tiga Kehidupan. Dalam bahasa Hokkiannya itu Sase Inko gitu. Jadi kisah ini kisah nyata ya di dinasti di Qingtiao ya. Qingtiao itu sekitar 100 tahunan yang lalu gitu. Di suatu desa ya, di Hokjiu itu mungkin dekat-dekat ini ya, Taiwan situ ya. Jadi ada seorang anak kecil yang bernama Tan Hoxing ya. Dia ini dari lahir sudah ditinggal orang tuanya udah meninggal. Jadi dia itu sebatang kara ya, nggak ada sanak saudara yang bisa merawat dia. Jadi dalam kesusahannya itu dia terpaksa, umur itu mungkin masih 6-7 tahun gitulah dalam ceritanya ini. Dia terpaksa ikuti satu gerombolan pengemis gitu. Kayak ada kumpulan pengemis dari zaman-zaman dulu ya. Jadi dia itu menghidupin dirinya sendiri, dia ngemis-ngemis di mana-mana gitu. Oke, jadi dia ngemis. Jadi suatu hari dia pergi ke tetangga, ke desa tetangga gitulah di Hokjiu gitu. Jadi ketemu satu orang kaya ya yang bernama Tan Bing Kiat, Tan Bing Tik ya, sorry, Tan Bing Tik ya. Kalau zaman dulu ke orang kaya itu biasa orang dipanggilnya Tan Wan Wei ya, ke orang kaya dulu ya. Jadi si orang kaya ini dia merasa ini anak juga tumbuh dengan sehat gitu, terus penampilannya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi dia tanya, kok kamu mau jadi pengemis gitu kan? Terus baru dia perkenalkan diri, katanya saya orang tuanya sudah nggak ada gitu. Saya dari kecil ya ikut kehidupan kalau sekumpulan pengemis gitu. Jadi saya cuma nggak ada keterampilan, cuma taunya saya ikut-ikut ngemis aja gitu. Terus dia perkenalkan dirinya namanya Tan Hoxing gitu. Jadi si Tan Wan Wei ini yang orang kaya ini juga marga Tan gitu. Dia merasa tertarik karena apa? Dia merasa sesama marga butuh dibantu gitu. Kamu seharusnya kamu masih sempurna gitu, ada tangan kaki harusnya kerja gitu, jangan ngemis-ngemis. Itu kalau kamu ngemis, kamu margatan, saya margatan gitu. Saya merasa kan ditangka ya, ibin susah ya udah gitu isinya gitu. Memalukan margatan kita gitu istilahnya gitu. Jadi si orang kaya Tan ini dia ajukan, maksudnya dia tawarin mau nggak kerja sama saya gitu. Kamu kerja sama saya ya di rumah ya paling bantu-bantu bersih-bersihkan kebun gitu, halaman gitu. Jadi kalau masalah makan kamu jangan khawatir. Di rumah saya luas gitu, ada kamar untuk kamu dan makanan juga tersedia. Jadi kamu nggak perlu permasalahkan masalah makan, saya bisa siapin semua. Maka dari itu dia ikutlah ini orang kaya ini yang namanya Tan Bing Tian ini. Dia ikut ke rumahnya, ya ikut bantu-bantu rumahnya lah gitu, bersih-bersih. Terus berjalannya waktu dia juga suka bantu tetangganya, misalnya dia pas lagi nggak ada kerjaan, tetangga-tetangga ini lagi panen, dia bisa bantu mereka gitu. Jadi semua warga di sana itu senang dengan dia karena apa? Dia orangnya baik gitu, mau membantu orang gitu, tanpa harus diupah pun dia masih mau bantu gitu. Jadi semua pada merasa ini dia orang baik gitu. Ya. Suatu hari dia udah mulai beranjak dewasa, ya. Dia pas di ini ya di desa Hokjiu ini dia dengar ada satu desa ini mau bangun kelenteng Dewi Kuan Yin gitu. Dia dengar gitu. Jadi dalam hati dia itu dia pengen kerja di sana gitu. Maka dia berunding dengan bosnya.
Dia bilang, Tauke gitu, saya pengen kerja di bantu-bantu di pembangunan kelenteng Kuan Ima gitu. Jadi bosnya dalam hati itu mikir, mungkin anak ini sudah mulai beranjak dewasa gitu ya, dia pengen kehidupan yang lebih baik, terus mungkin dia juga pengen menikah lagi gitu, pengen menikah gitu istilahnya gitu. Maka dalam hati bosnya nggak apa-apa, dia bilang kalau kamu mau kerja nggak masalah, kerja aja gitu. Tapi kalau misalnya udah pulang dari kerja malam, harus tetap pulang ke rumah tidur gitu, nggak boleh, maksudnya nggak boleh keluar tuh, nggak pulang lagi gitu. Jadi ya disepakati ya, maka dia juga kayak pulang seperti biasa gitu, habis kerja pulang gitu. Jadi pas kelenteng ini udah, dia kan setiap 10 hari kan ada gajian gitu ya, biasanya kan gitu, kita 10 hari gajian gitu. Jadi kepala tukang ini mau kasih dia gaji dia yang selama 10 hari gitu, dia nggak mau terima, katanya nitip aja di sana gitu, kamu pegang aja dulu, bantu pegang dulu. Jadi ya kepala tukang ini merasa ya udahlah, saya bantu pegangin gitu duitnya gitu kan. Jadi kerja itu, pembangunan itu selama 1 tahun 8 bulan. Berarti sekitar 20 bulan ya pembangunan. Setelah pembangunannya hampir selesai, tukangnya itu kembali lagi mau menyerahkan duitnya, gajinya gitu ya. Dia bilang nggak usah, nggak perlu gitu. Saya juga dari awal juga kerja itu nggak mengharapkan upah gitu. Dia cuma dengan niat mau bantu pembangunan Kuan Im Kang gitu. Pembangunan Dewi Kuan Im ini ya, biar terlaksana gitu, dia bantu-bantu. Jadi si tukang ini nggak mau, dia bilang gimana pun ini hasil kerja kamu, kamu harus terima upah ini karena memang udah hak kamu gitu kan. Jadi si Tan Hock Sing ini bilang gini aja, kalau nggak saya danakan aja semua upah saya yang selama 20 bulan. Kalau kita misalnya hitung ya, satu hari itu 100.000 ya, berarti selama 20 bulan itu mungkin sekitar 60 juta ya mungkin ya, kalau hitungan kita ya. Jadi semua dia danakan ke kelenteng ini, kelenteng Dewi Kuan Im ini gitu. Jadi tentu seluruh orang yang tahu kan tentu merasa, wah ini orangnya bukan Tan gitu ya, orang yang bukan kaleng-kaleng lah bahasa kita sekarang ya. Soalnya orang kaya pun ya nggak mungkin dia danakan semua harta yang dia ada gitu. Jadi orang ini benar-benar punya hati yang dermawan gitu. Waktu dia kerja dengan bosnya itu, kalau ada festival apapun ya, dia dapat baju dari bosnya, makanan atau uang saku dari bosnya. Itu semua dia bawain untuk para pengemis gitu. Jadi sama sekali dia nggak pernah pegang duit punya orang gitu. Ya, habis itu udah didanain gitu, terus dia masih tetap bantu-bantu di sana, lagi beres-beres, lagi bantu pindahin meja gitu ya. Jadi suatu hari dia lagi bantu pindahin meja, nggak sengaja dia kejatuh gitu, dari tangga kejatuh. Tahu-taunya kakinya patah gitu kan ya, yang si Tan Hock Sing ya, kakinya patah. Jadi tentu yang yang ini ya, yang penjaga kelenteng, yang lain-lainnya juga panitia juga pada bantu dia bawain ke sensei ya buat berobat ke tulangnya gitu. Nah udah berobat, udah berapa kali dia merasa menghabiskan duit orang, dia nggak mau gitu. Jadi memutuskan dia obatin sendiri gitu. Nah karena obatin sendiri, jadi lukanya itu kayak tulangnya itu kurang sempurna, jadi pincang dia gitu. Nah udah pincang, jadi mulailah sekitar warga itu udah guncang-gancing bilang, ya gimana ya jadi orang ham-ham ya, orang ham-ham gitu ya, so sensu pun ya nggak diberkati gitu istilahnya gitu ya, udah kerja mati-matian bisa pincang lagi gitu ya. Jadi dia ingatin sama yang lagi ngomong itu, lagi ngeluh, bilang jangan bilang begitu, itu kelalaian saya gitu, saya yang jatuh sendiri gitu, terus saya juga nggak mau diobatin gitu. Nah, jadi dia masih merasa itu adalah kecerobohan dia sendiri gitu kan. Nah berjalannya waktu, selang berapa minggu, jadi pas orang lagi, dulu kan ada zaman dulu kan pakai ciusai ya, yang depan kelenteng itu kan ada 2 singa itu ya, batu singa itu. Nah, jadi si tukangnya lagi pahat singa ini kan, lagi pahat. Jadi dia pikir banyak pecahan batu gitu, takutnya orang keinjak gitu kan, malah melukain orang. Maka dia bawa sapu lah dan belajar jadi bersih-bersih. Rupanya nggak tahu kesialan apa gitu ya, pas lagi ketok itu pecahan kaca itu kepentul ke mata dia si Hock Sing ini ya.
Nah, jadinya berdarah semua kan, mata dia itu kena pecahan batuan gitu, berdarah. Jadi semua orang yang di situ udah pada panik gitu. Jadi bawain ke dokter gitu kan. Udah bawain ke dokter, kata dokter ini bilang harus dijaga benar-benar karena takut radang ya kan. Nah, seperti yang biasanya dia nggak mau orang lain keluarin duit untuk dia banyak gitu, merasa nggak enak hati. Jadi dia cuma berobat 2 kali, udah nggak pergi berobat lagi. Akhirnya menjadi buta permanen gitu. Nah, maka muncullah desas-desus warga yang di sana bilang, ini orang sudah jadi orang yang baik, dermawan lagi gitu kan. Kok bisa kena sial lagi gitu. Jadi buah karma yang baik itu di mana gitu kan. Di pada enggak ini, enggak terima gitu loh. Masa orang baik dapatnya begitu kan. Nah, itu siapa si bosnya yang taukenya juga dia merasa begitu. Kok selama ini kamu banyak berbuat kebajikan, kenapa banyak menimpa kesialan gitu kan. Itu dia bilang, sebenarnya juga kesalahan saya karena nggak mau diberobatin dengan baik gitu. Jadi saya yang memilih tidak diobatin, akhirnya ya buta. Jadi ya mau gimana, dia tetap terima kenyataan ini kan. Jadi suatu hari dia merasa saya udah buta juga ya, saya udah nggak bisa kerja apa-apa gitu, takut inilah jadi beban bosnya gitu. Jadi dia pamit sama bosnya, bilang, bos saya mau pamit ya, saya merasa sekarang saya udah buta, saya nggak bisa kerja apa-apa juga, nggak bisa bantu kamu kerja, jadi saya juga nggak bisa duduk makan nggak ngapa-ngapain gitu ya, istilah gitu. Jadi si bosnya itu tanya, jadi kamu mau kemana gitu. Katanya nggak apa-apa, saya ikut lagi ke rombongan pengemisnya, saya bisa jadi pengemis lagi kata. Si bosnya nggak bolehin. Si bosnya bilang, kamu nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah. Masalah makan kamu nggak usah khawatir kan ya. Yang siangnya, yang paginya dia tidur, malamnya dia nggak tidur, itu jadi sapam gitu, istilah sapam ya masalah. Zaman sekarang ngomong sapam ya. Jadi kokil dia tiap malam itu dia jaga di depan bosnya gitu, depan rumah bosnya dia jaga gitu. Nah, berjalannya waktu, udah mulai berjalan waktu, jadi suatu hari dia pengen beli sesuatu, dia butuh gitu. Jadi dia juga nggak mau repotin orang, dia pergi pakai tongkat lah istilahnya ya. Dia pergi jalan sore, pergi jalan sendiri keluar mau ambil sesuatu gitu, mau beli sesuatu. Rupanya pas udah di tengah jalan ketemu angin besar ya, hujan petir yang lumayan dahsyat gitu. Jadi dia cuma keingatnya di jalan, di pinggir jalan itu ada pohon besar gitu, pohon besar. Dia mau teduh di sana karena dalam kebingungan dia nggak tahu arah lagi, dia cuma taunya di samping itu ada pohon besar. Dari situ dia kena petir gitu, benar-benar kena petir sampai hangus gitu. Jadi ada tetanggaan ngomong ke bosnya kan, bos ini sulitan housing gitu, kena petir sampai babak belur gitu, sampai hangus lah istilahnya gitu. Jadi si bosnya itu sedih banget gitu, kok bisa gitu kan, sampai dia kayak kecewa banget gitu ya. Ya mau gimana, udah meninggal ya, udah meninggal ya tetap harus dikubur gitu kan. Jadi pas jenazahnya udah bawa pulang, dia sangat kesal dalam hati, dia sampai marah gitu, kayak kok orang yang dermawan, yang baik gitu, dari kecil besar tetap hanya gitu. Pokoknya dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah hidupnya ya gitulah, susah terus gitu, banyak rintangan hidupnya gitu kan. Jadi si bosnya itu benar-benar kecewa banget, dia sampai nggak bisa terima gitu, sampai nggak mau gimana lagi. Di tangan Hoxing kan dia udah jadi mayat ya, di tangan Hoxing kanannya itu dia tulisin bahasa Mandarinnya ya, kita ngomong Hokkiannya ya, Zhouxian Bo Hopo ya, sebelah kirinya Hoxim Lui Keksi ya, orang yang baik disambut petir gitu istilahnya ya. Yang di tadi Zhouxian Bo Hopo ya, beramal kebajikan tidak mendapatkan pahala yang baik gitu. Jadi dia tulisin di tangan dia itu sebelum dikubur gitu istilahnya. Bukan pakai tinta ini ya, pakai guncu tahu ya, kayak orang Kitong dia sering pakai yang merah itu ya, guncu dia tulisin ya, suruh dia ini kan ditulisin di ininya, baru dikubur. Dia kayak udah nggak percaya dewa, nggak percaya semua ajaran, dia udah nggak mau. Karena apa? Dia merasa yang di hadapan saya itu dia udah banyak kebajikan, udah banyak buat kebaikan, juga nggak dapat pahala yang baik gitu.
percuma dong jadi manusia, baik untuk apa gitu kan. Jadi sesudah dikuburkan, dia pulang rumah, dia tulis satu kertas, dia bilang tulis Jing To Uyen, dia tidak berjodoh dengan biksu dan kayak pertapaan gitulah ya, kayak to Jing elang gitu, pertapaan atau biksu, dia tidak berjodoh. Jadi tempel di situ, kalau ada biksu ada yang datang, dia tidak berjodoh gitu. Dia pokoknya udah nggak percaya lah gitu. Mau ngomong dharma apa, mau ngomong touching apa, semua dia udah nggak percaya. Nah, jadi di altar dia itu ada Dewi Kuan Im ya. Zaman dulu kan dia pakai kertasan gitu. Dewi Kuan Imnya semua altar dia simpan. Jadi tiap pagi itu dia rupang Dewi Kuan Imnya dia taruh di altar itu, ya. Tiap hari dia ketok, tiap pagi dia ketokin. Pakai kipas. Orang dulu kan zaman dulu kan suka pakai kipas ya. Dia ketokin gitu, kertas nggak berguna gitu, marah-marah, pokoknya dia kesel lah. Dia lampirkan semua kekesalan dia lah. Kamu tuh rupa nggak berguna ya, nggak bisa membedakan orang baik orang jahat, nggak ada ya, istilahnya tidak memberkati orang baik itulah gitu. Jadi tiap hari dia pukulin terus sampai ini kepalanya rupangnya benyok gitu. Jadi suatu malam ini si Tambing Tit ini dia lagi tidur, terus dia bermimpi gitu, didatangi Dewi Kuan Im gitu. Jadi Dewi Kuan Im ini ngomong, maksudnya dia tiap hari pukul kepala rupang itu, ya nggak ada etika istilahnya gitu ya, dia cuma kesel ngomong gitu. Sebenarnya gini, saya mau kasih tahu kamu, kenapa perjalanan Tan Hock Sing ya, yang ini ya, yang kemarin meninggal itu bisa segitu rupanya ya, segitu rumitnya gitu, segitu banyak cobaan hidupnya gitu. Baru dia ceritalah, Dewi Kuan Imnya kasih tahu, kasih penampakan kalau si Tan Hock Sing ini kehidupan lampaunya dia itu perampok gitu ya, kayak begal gitu lah mas, kayak zaman kita ya bahasanya, dia rampok, dia perkosa orang, dia bunuh orang, pokoknya dia kayak brutal gitu lah ya. Jadi setelah dia mati kan di alam baka ya, sama Raja Yama kan diadili, dia seharusnya diadili 3 kali kehidupannya. Kehidupan pertama dia harus jadi pincang ya, pincang, ditelantarkan, gak ada yang mau nikah dengan dia, istilah itu dia sebatang hidup sebatang kara gitulah, pincang. Kehidupan keduanya dia harus terlahir jadi buta, ditelantarkan ya. Kehidupan ketiganya dia harus mati disambak petir gitu. Nah, jadi Dewi Kuan Im kasih tahu, orang ini karena kehidupan lampaunya berbuat sangat banyak kejahatan, udah bertobat gitu istilahnya ya. Dia udah banyak buat kebajikan ya, udah bantu ini gitu. Jadi tersentuhlah ya para bodhisattva kan, karma itu tetap berlaku gitu. Jadi nggak ada istilah pengampunan dosa atau apa, paling ya diringankan, tapi untuk dihapuskan itu nggak mungkin gitu. Jadi karma itu tetap harus berjalan, harus berlaku, siapapun itu nggak pandang bulu gitu. Nah, sesudah Dewi Kuan Im kasih tahu, ya itu karena seharusnya dia harus 3 kehidupan itu dia harus lewatin ini semua. Tapi kehidupan sekarang, ya sekaligus dia lewatin ini. Jadi kehidupan berikutnya dia baru bisa terlahir di alam yang lebih bahagia gitu. Nah, baru Dewi Kuan Im kasih tahu, udah jangan bersedih lagi, karena udah terjadi, ini memang garis kehidupannya begitu, ya, garis nasibnya begitu. Tapi si Tan Hock Sing ini setelah dia meninggal, dia langsung terlahir kembali. Saat itu juga terlahir kembali gitu. Dia si Dewi Kuan Im kasih tahu, dia sudah terlahir di kerajaan gitu, udah terlahir di Ongya, rumah Ongya lah, lebih ke apa? Ada namanya Raja Kong Wi Hong ya, nama rajanya. Dia sudah terlahir jadi Ongcu, jadi pangeran di sana gitu. Nah, sekarang ini udah 4 bulan. Si pangeran ini akan mengadakan ya, ini rajanya akan mengadakan pesta 4 bulan untuk anaknya, untuk si Kogoy lah orang istilahnya gitu ya, untuk merayakan 4 bulan anaknya gitu. Jadi Dewi Kuan Im suruh dia pergi cari suruh cari kebenaran, benar gak gitu. Maka dia terbangun gitu, terus dia mulai berpikir apa benar begitu, kan dia orang kaya ya, jadi tentu dia
cari pejabat yang lain, cari info, benar nggak sih ada raja ini, anaknya yang baru lahir 4 bulan ini lagi mau adakan pesta besar gitu. Maka dengan duit dialah dia ikut pejabat yang lain menghadiri pesta. Pada saat semua lagi selamatin itu, orang zaman dulu kan harus kasih angpau ke anak-anak gitu, ke bayi ini ya, itu sebagai ucapan kong ho we gitu lah ya. Nah, jadi sudah pada saat yang udah lagi kasih angpau, pas lagi giliran bosnya ini ya, tambing tiga sampai ketemu bayi ini ya, terus dia coba liatin tangan dia gitu, benar nggak anak ini yang terlahir itu pembantu saya gitu. Maka dia bukalah telapak anak bayi ini gitu. Anak bayi kan suka gini ya, enggak, jadi harus diginiin. Mungkin orang tuanya juga nggak tahu ada tulisan apa gitu. Jadi pas dia buka, dia kebaca yang kanan itu Chosien Bohopo, yang kirinya Hosim Dwi Kiksi gitu. Jadi yang dia tulis itu ada di tangan telapak bayi ini gitu loh. Jadi dia dengan spontanisasi gitu, spontan ya, dia ketawa gitu, dia merasa takjub, merasa senang benar kan, dia terlahir jadi pangeran gitu. Jadi dia teriak dengan spontan, dia teriak ini pangeran ini Locai itu kayak pembantu saya gitu kan. Dia teriak, wah ternyata pangeran Locai saya terlahir jadi pangeran gitu. Jadi si raja ini terdengar pasti dia nggak ini kan, nggak senang kan, kok bilang anak saya Locai gitu kan. Jadi dia perintah pengawal suruh tangkap gitu kan, suruh bawa penggal gitu, karena ini kan hari baik, jadi masa kamu ngomong anak saya Locai gitu. Jadi yang pejabat yang bawa dia masuk, tentu dia merasa dia bertanggung jawab atas ini kan. Dia bilang, raja tolong kamu selidiki kembali, coba suruh dia cerita benar nggak. Kalau cerita dia benar, tentu kita boleh dipenjarakan. Kalau nggak benar kita penjarakan, kalau benar kita coba dirundingkan gitu. Maka si Tambing Tiat ini dia cerita dari awal ya. Saya punya pembantu umur segini ya. Nah, dari dia kecelakaan, kaki pincang, mata buta, kena sambal petir gitu. Jadi sesudah dia meninggal dia kasih tulisan di sini ya. Sosiam Bohopo ya. Hosim Hodi Kiksi ya. Jadi dari situlah suruh si rajanya lihat tangan anaknya benar nggak ada tulisan gitu. Jadi si raja lah penasaran kan, bukalah tangan telapak anaknya, ternyata benar ada tulisan itu gitu. Jadi si raja pun merasa senci kayak bahasa ininya apa ya, kayak takjub gitu ya, wah ternyata ada gitu, ada benar, ada kisah nyata reinkarnasi itu ada gitu. Maka raja juga pikir karena anak ini sama yang tadi Tambing Tit ini berjodoh, jadi si raja ini suruh dia jadi bahasanya mungkin pengurus anak lah ya gitu ya, Kuan Ke gitu, biar dia jadi pengasuh anaknya gitu. Nah, jadi karma itu berputar kembali. Yang dulunya dia jadi bos, ini pembantunya, sekarang si bosnya jadi pembantu dia. Ya, semua itu berputar balik gitu. Jadi si bosnya itu juga merasa senang gitu, selama ini ya orang yang dia sayangi juga udah jadi pangeran gitu, udah terlahir jadi pangeran gitu kan. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau kita selama ini hidupnya susah, jangan berkecil hati ya. Mungkin karena kehidupan lampau kita kurang berbuat kebajikan gitu kan. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya kan. Kadang orang suka ngeluh, kenapa saya selama hidup saya ini banyak buat kebajikan, kok nggak berbuah-buah ya gitu kan. Karena apa? Cara kerja karma itu, buah karma itu terhitung tiga kehidupan gitu. Jadi kalau dalam 3 kehidupan kamu, karma buahnya berkurang gitu ya, banyak yang karma buruknya yang lebih banyak berbuah, tentu kehidupan sekarang banyak susahnya gitu kan. Nah, jadi dari sini kita belajar jangan banyak ngeluh ya. Walaupun kita terkadang banyak rintangan hidup ya, karir nggak sukses, tentu ada sebab akibatnya kan. Karena mungkin kehidupan lampau kita kurang amal kebajikan, kita ada buat kesalahan apa gitu. Jadi kehidupan sekarang karma buruk kita lagi berbuah gitu. Jadi banyak yang ngecek-cecek gitu, kok ini
saya dari usaha ini udah berapa kali ganti usaha tetap nggak ada hasil gitu. Sampai dia nyalain apa karena saya adopsi rupang bekas orang jadi sial atau apa gitu. Jadi ya sebenarnya itu nggak ada hubungan rupang bekas orang atau apa, karena Titi juga pernah adopsi rupang bekas orang, ya oke oke aja. Jadi semua itu adalah buah karma dari masa lampau kita. Jadi kalau bukan bagian dari karma kita, nggak mungkin terjadi ke kita. Nah itu yang kita harus bisa terima kenyataan ini, ya kan? Jangan merasa karma itu tidak adil. Kok saya udah buat segini gini